Latihan basket hari ini sudah selesai. Dong Hye baru saja meninggalkan lapangan bersama dengan sayang yang ia gendong di pundaknya. Mereka tampak mengobrol dan saling tertawa bersama hingga berhasil menarik perhatian Taehyung. Ayah, sayang sudah selesai latihan, seru anak itu. Bagaimana hari ini? Apa berjalan menyenangkan? Tanya Taehyung. Sangat senang, lapangannya luas, sayang suka, balasnya. Anak-anak seusia Sean memang masih memiliki tenaga yang penuh dan merasa bebas saat sudah berlarian di tempat yang luas. Aku lihat-lihat, kau memang sudah cocok jadi seorang ayah ya, kata Taehyung pada Dong Hye. Aku ini memang seorang ayah, Hyung, kata Dong Hye dengan senyum. Turunkan sayang, dia berat. Kau pasti juga sudah lelah kan setelah mengajari anak-anak. Tidak, aku justru senang, apalagi saat melihat ada anak perempuan yang ikut latihan basket, mengingatkan aku pada Yeri. Apa dia juga suka basket? Ngomong lelaki itu. Taehyung sudah membantu Sean untuk turun dari gendongan Dong Hye. Sifat Yeri sangat feminim, dia tidak suka bola, balas Taehyung. Benarkah Hyung pasti mirip dengan Aung? Bagaimana ceritanya kalian bisa saling mengenal dulu? Tanya Taehyung penasaran. Karena dulu kami satu kelas, sama seperti kisah Taehyung dan Yen. Dan dia adalah gadis tercantik sekolah. Taehyung juga berpikir Yen seperti itu. Aku memiliki banyak saingan saat itu, tapi aku tidak peduli, meskipun Aung menjadikan aku yang kedua, ketiga, ataupun bahkan ke-10. Beruntung Yen tidak seperti itu, meskipun banyak yang suka, namun kasih itu hanya menahannya dan setia menunggu hingga Taehyung memiliki nyali untuk mengungkapkan perasaannya setelah mereka lulus dari SMA. Kau ini orangnya setia, tapi sayangnya sedikit bodoh, komentar Taehyung. Hyung, kau orang kesekian yang mengatakan hal semacam itu padaku. Aku memang aku bodoh, tapi yang namanya cinta tak pernah bisa ditebak kemana arah tujuannya. Balas Dong Hye tanpa merasa tersinggung. Untuk sekarang ini cinta bukan lagi hal yang penting melainkan Harry. Jika Naon tidak bisa diluluhkan, tidak masalah bagi Dong Hye untuk hidup berdua bersama dengan Harry saja. Asalkan Harry berada di pelukannya, Dong Hye pikir dunianya akan tetap berjalan dengan baik-baik saja. Akan aku tunjukkan sesuatu, tapi kau jangan main terjang, nanti dia terkejut, ucap Taehyung. Dong Hye sudah pasang raut penasaran juga antusias dengan tebakannya sendiri. Apa itu Harry? Kamu membawanya ke sini? Bukan aku melainkan Yen. Di mana dia sekarang, Hyung? Kafetaria. Yen bilang Yen lapar dan ingin makan, jadi Yen membawanya ke sana. Sekalian saja kita makan bersama di sana, ucap Taehyung. Sayang, kita makan dulu sebelum pergi beli es krim bersama dengan ibu, lanjutnya. Ya, balas Yen menuruti. Melihat Yen dari belakang yang tengah menyuapi Yeri makan secara telaten, sudah berhasil membuat kedua mata Dong Hye tampak berkaca-kaca. Sudah banyak hal yang Dong Hye usahakan agar ia bisa bertemu dengan sang anak, namun baru 2 kali ini, ia bisa berdiri di jarak sedekat ini dengan Yeri. Yang pertama dulu, bahkan menjadi mimpi buruk saat melihat Naon menggendong anak itu di balkon rumah sewa dan hendak melemparnya ke udara. Yeri yang menangis histeris sementara Naon terus berteriak minta Dong Hye untuk segera pergi meninggalkan mereka. Dong Hye tidak tahu apakah Yeri masih mengingat sosoknya kala itu. Secara saat itu Yeri masih berusia 4 tahun. Semoga saja tidak, karena saat itu adalah kenangan buruk yang ingin Dong Hye hapus, dan semoga saja tak menimbulkan rasa trauma bagi sang putri. Mau dilihat dari sini sampai kapan? Ayo segera pergi ke sana, ajak Taehyung. Sementara Sean sudah lari duluan menuju Yen dan Yeri. Tunggu sebentar Hyung, tolong lihat penampilanku saat ini. Apakah terlalu berantakan? Pinta Dong Hye tampak gugup. Tentu saja berantakan, hampir sama seperti Sean. Apa aku harus mandi terlebih dahulu agar terlihat sedikit rapi? Tanya Dong Hye. Keburu Harry pergi dari sini. Apa Hyung tidak bisa menahannya sebentar saja sampai aku selesai membersihkan diri? Tidak, karena Yen sudah lelah dan ini sudah hampir pukul 4 sore. Naon akan pulang kerja sebentar lagi. Kalau tidak sekarang, aku tidak tahu kapan kau akan punya kesempatan lagi. Jelas Taehyung. Kalau begitu ajari aku cara menyapanya. Aku terlalu gugup hingga takut akan membuat Yeri merasa aneh. Ini anakmu sendiri, astaga, balas Taehyung merasa geli dengan reaksi Dong Hye yang sudah
seperti hendak pergi kencan pertama dengan gadis yang sangat ia sukai. Aku mohon Hyung, pinta Dong Hae mengharapkan bantuan. Serahkan saja padaku. Aku akan berusaha agar Hae tak terlalu terkejut atas kehadiranmu. Yang penting kau bisa jaga jarak saja. Iya Hyung, aku akan berusaha untuk menahan diri, balas Dong Hae yang mulai mengikuti langkah Taehyung untuk masuk ke dalam kafetaria. Ini Paman Lee, teman Paman Kim dan bibiku, ucap Taehyung mengenalkan Dong Hae di sana. Sengaja tak menunjukkan nama asli lelaki itu atas permintaan Dong Hae sendiri, karena bisa saja Hyeri akan bercerita mengenai kegiatan keseharian ini pada Naon dan membuat mereka ketahuan. Hyeri, balas Hyeri Lili sembari menerima jabatan tangan Dong Hae di sana. Dong Hae melihat tangan kecil itu dengan penuh rasa haru. Sosok gadis ini benar-benar ingin ia lindungi seumur hidup. Wajahnya sangat lucu dan polos, berpaduan antara Dong Hae dan Naon, namun lebih dominan Dong Hae. Lepaskan tangannya, jangan terlalu lama digenggam karena Hyeri mulai terlihat tak nyaman. Bisik Taehyung membuat Dong Hae segera tersadar. Maaf Hyeri ya, ucap Dong Hae kikuk dan tak mendapatkan jawaban dari gadis kecil itu. Hyeri sudah merapatkan duduknya di dekat Ji-in untuk meminta perlindungan, membuat wanita itu segera merangkulnya. Kenapa? Tanya Yen. Hyeri menggeleng pelan di sana. Dia Paman Lee, teman kami. Dia orang yang sangat baik. Hyeri tidak perlu takut padanya karena ada bibiku di sini. Dong Hae sudah tampak lesu melihat reaksi sang anak, namun Taehyung terus memastikan jika itu adalah hal wajar, karena Hyeri memang terkadang masih merasa takut-takut saat dekat dengan orang baru. Karena dulu Taehyung juga pernah mengalami hal semacam itu saat pertama kali bertemu dengan Hyeri 2 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Dong Hae bisa merasa sedikit lega dan mengikuti Taehyung yang sudah duduk di sana sembari memesan makanan untuk mereka. Mereka mengobrol bersama dengan sesekali Dong Hae berusaha curi-curi pandang menatap gadis kecilnya yang tengah makan. Andai saja mau, Dong Hae sangat ingin menggantikan posisi Yen untuk menyuapi Hyeri di sana. Hari ini cukup sampai di sini saja, karena aku khawatir Hyeri tak mau bertemu lagi denganmu, karena merasa takut dan tak nyaman, ucap Taehyung lirih. Iya Hyung, begini saja aku sudah merasa sangat bersyukur bisa melihat putriku dari jarak sedekat ini. Saya belum ada kalian mana bisa melihat wajah putriku sendiri. Aku bahkan harus berusaha keras hingga tampak seperti seorang penguntit, balas Dong Hae. Tenang saja Dong Hae ya, aku akan selalu membawa Hyeri datang kemari jika memang ada kesempatan. Yang penting dekati dia secara natural saja. Dia anak yang manis dan berhati lembut. Cepat atau lambat Hyeri pasti akan merasakan ketulusanmu dan segera mengetahui jika kau adalah sosok yang selama ini ia rindukan. Ucap Yen mencoba untuk menghibur Dong Hae. Terima kasih banyak Nona, aku harap kau dan Taehyung juga bisa segera menemukan kebahagiaan. Dong Hae berdoa dengan tulus dalam hati. Ini sudah hampir larut malam dan Taehyung dibuat mengunit heran saat menemukan nama Go Jisung di layar ponselnya. Ya Hyung, ucap Taehyung saat sambungan itu sudah terhubung. Taehyung, maaf harus menghubungimu lewat malam begini. Apa aku mengganggu waktu istirahatmu? Kalau iya, aku bisa menghubungimu lagi besok. Kakak dari Yen itu memang dikenal sering merasa tak enak hati dan khawatir ia akan mengganggu waktu orang lain. Itu sebabnya jika tak terlalu penting dan pepet, Jisoo tak akan pernah menghubungi orang yang ia kenal. Tidak Hyung, aku bahkan belum tidur. Kalau begitu kita bisa bicara sedikit lebih lama kan? Iya, waktuku sangat luang, balas Taehyung. Hyung, apa kabar? Sudah sekian lama ia tak pernah menegur mantan kakak iparnya itu, karena memang meskipun Jisung ini tak pernah menentang hubungan Taehyung dan Yen, tapi mereka tidak cukup dekat dan hanya bicara sesekali seperlunya saja. Aku baik Taehyung, kau sendiri juga apa kabar? Aku sangat menyayangkan berakhirnya hubunganmu dengan adikku, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa lagi karena ini adalah takdir. Aku doakan kakakku segera menemukan pengganti yang lebih baik dari Yen selain. Tidak ada wanita yang cocok hidup denganku selain Yen. Kau masih mencintai adikku hingga saat ini? Iya Hyung, aku sedang berusaha lucu dengannya, balas Taehyung yang berhasil membuat Jisoo terdiam untuk sesaat. Semoga berhasil, hanya 2 kata itu yang Jisoo melontarkan setelahnya. Taehyung, ya Hyung. Untuk saat ini kita memang sudah bukan keluarga lagi. Taehyung agak tak terima dengan ucapan tersebut, tapi memang kenyataannya seperti itu hingga ia tak bisa menyangkal. Tapi aku tak sampai hati menyampaikan hal ini pada Yen. Ada apa? Ibu sakit.
Sakit apa, Yung? Bagaimana keadaan ibu sekarang? Apa Yung sudah membawanya ke rumah sakit? Jika memang perlu rawat inap, lakukan saja. Aku dan Yen akan datang berkunjung ke sana untuk menjenguk ibu. Aku tidak menyangka kau masih sepeduli ini pada ibuku. Terlebih ibu masih saja membencimu sampai detik ini. Sebelumnya Yen memintaku untuk mendapatkan restu dari ibu sebagai syarat agar kami bisa rujuk kembali. Tapi bukan berarti aku mensyukuri sakitnya ibu sebagai bahan untuk cari muka. Tidak seperti itu, Yung. Mendengar kesehatan ibu yang menurun, aku jadi teringat dengan sosok mendiang ibuku. Dulu aku tak memiliki apa-apa untuk memberikan ibuku perawatan terbaik dan penyesalan itu masih membekas hingga saat ini. Aku tak mau hal semacam itu terulang kembali. Selagi masih bisa diusahakan, aku akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang terdekatku. Jelas yang panjang. Sebenarnya ibu tidak ingin merepotkan Yen karena tahu anak itu sekarang hidup serta berjuang sendiri bagi Sean. Tapi aku juga tak bisa banyak membantu meskipun aku memiliki gaji besar. Namun pengeluaranku juga sama besarnya. Aku memiliki 3 orang anak yang masih harus diberikan nafkah, serta istriku yang saat ini dalam kondisi hamil. Dokter mendiagnosa ada yang salah dengan tubuh ibu dan menyebutkan itu adalah tumor. Belum diketahui jenis apa karena biaya pengobatannya yang terbatas. Taehyung tidak bisa menutupi rasa terkejutnya mendengar berita itu dari Jisung. Aku sudah hampir mengambil pinjaman sebagai biaya pengobatan, tapi ibu melarangnya dengan alasan pengaruh terlalu tinggi. Beliau selalu berkata jika dokter salah diagnosa dan ini hanyalah sakit biasa. Aku tak tega melihatnya menahan sakit sepanjang hari dan membiarkan ibu hanya mengonsumsi obat pereda rasa sakit. Bagaimana bisa aku diam saja saat melihat orang tuaku satu-satunya menderita akibat rasa sakit. Itu sebabnya Taeyong, bisakah aku meminjam uang darimu untuk biaya pengobatan ibu? Akan aku bayar setiap bulannya secara rutin. Hyung, aku dan Yen akan datang berkunjung ke sana besok untuk melihat kondisi ibu secara langsung. Mari kita bicarakan hal ini di sana saja. Ucap Taehyung mengakhiri pembicaraan mereka karena saat ini pikirannya tengah kalut akibat keberadakan yang dibawa oleh Jisung. Kenapa kau menghubunginya, Jisunga? Sudah aku katakan tidak perlu kan, aku mau melihat wajah lelaki ini. Sentak ibu Yen murka. Taehyung masih diam di sana, sudah bisa menebak akan menerima penolakan semacam ini. Ibu, marahnya nanti saja saat aku sudah pulang dari bekerja. Aku sudah kesiangan sekarang. Pinta Jisung dengan sangat. Opa berangkat saja, nanti opa terlambat. Tita Yen. Aku titip ibu di sini. Tolong cari solusi terbaik karena perkataanku bahkan tak pernah didengar olehnya. Pinta Jisung. Iya Hyung, Jisung Hyung silakan berangkat kerja dengan tenang, balas Taehyung. Selama setelah kepergian Jisung, istri Jisung yang bernama Paura lambat datang dengan membawa minuman untuk dan Yen. Setelah mengantar Sean dan Yeri menuju ke sekolah, Taehyung mempercayakan kedua anak itu pada Donghae untuk dijemput saat pulang sekolah nanti. Yen sudah meyakinkan gadis kecil itu jika Donghae bukan orang jahat dan meminta Yeri percaya padanya. Gadis kecil itu juga sudah menyetujui jika nanti ia dan Sean akan pulang sekolah bersama dengan Donghae. Uni duduk saja, Uni sedang hamil jadi jangan terlalu lelah. Pinta Yen pada kakak iparnya tersebut. Tidak apa-apa Yena, kalian kan juga butuh waktu untuk sampai datang kemari, jadi pasti lelah juga, balas Pora. Sebenarnya bukan perjalanan panjang dan jauh karena mereka masih satu kota, hanya butuh waktu 20 menit untuk sampai ke kediaman ibunya. Silakan diminum dan jangan sungkan untuk memanggilku jika ada yang diperlukan, ucap Pora sebelum pergi meninggalkan ruang tamu yang diangguki Taehyung dan Yen. Ayo kita pergi ke rumah sakit, ajak Yen tanpa basa-basi. Kenapa kita harus pergi ke sana? Aku tidak sakit apa-apa, ini hanya nyeri biasa. Nyeri biasa apanya? Dokter mendiagnosa itu tumor, Bu. Apa Bu tahu apa itu tumor? Sentak Yen tak sabar, bagaimana bisa ibunya bebal begini dan menyepelekan penyakit tumor padahal Yen sudah merasa sangat khawatir. Dokter itu salah diagnosa. Lantas apa salahnya jika kita periksa ulang untuk membuktikan apakah itu benar-benar salah diagnosa atau bukan, ucap Yen. Jangan buang-buang uang untuk hal yang tak penting. Tak penting, tanya Yen, tak percaya. Bagaimana bisa ibu menyebut diri sendiri tak penting? Aku sudah tua, kalaupun aku mati itu memang sudah waktunya. Kemauan wanita itu dengan menunduk, enggan menatap sang anak. Semua orang memang pasti akan mati, tapi mati dalam penderitaan.
tanpa kami sempat melakukan apa-apa, akan menjadi trauma serta penyesalan seumur hidup. Apa ibu berniat membuatku dan Cisungapa hidup dengan dipenuhi oleh rasa bersalah semacam itu? Balas YN. Nah, simak saja uangmu. Masa depan masih sangat panjang, kau juga harus hidup sendiri. Sekarang, akibat salah pilih suami, sendiri wanita parubaya itu sudah menatap Taehyung dengan sinis di sana. Jika ibu khawatirkan adalah biaya, ibu pikir selama ini aku bekerja keras untuk siapa jika bukan untuk keluargaku. Kami Taehyung itu bicara, keluarga, saat masih menjadi suami YN saja, kau tidak pernah aku anggap sebagai keluarga. Apalagi setelah kalian berpisah, kau bukan siapa-siapa. Balas ibu YN. Aku adalah ayah Sean, sementara ibu adalah nenek Sean. Kita masih terhubung sebagai keluarga meskipun aku dan YN telah bercerai. Balas Taehyung tak mau kalah. Itu sebabnya wanita parubaya itu sangat membenci Sean, karena anak itu adalah simbol penyatu keluarga mereka yang akan terus terhubung sampai kapanpun. Tidak perlu memikirkan biaya, bahkan jika aku kehilangan seluruh uangku, hal itu bukan apa-apa karena aku bisa mencari serta mengumpulkannya kembali. Namun melihat YN yang berduka, serta tebal atas kehilangan ibu, dengan cara apa aku harus mengganti kehadiran ibu untuknya? Jelas Taehyung. YN sudah menangis di sana, menghadapi keras kepala sang ibu. Sudah menderita seperti ini, namun tetap saja tak bisa dikalahkan egonya. Mendengar ucapan Taehyung membuat wanita parubaya itu tersadar jika selama ini menjadi mapan bukan obsesi lelaki itu, melainkan hanya salah satu hal yang ingin Taehyung tunjukkan padanya jika ia pantas dan mampu menjadi pendamping hidup YN. Lebih dari itu, kini ia mengerti mengapa YN ingin berpisah saat sikap Taehyung telah berubah. Perhatian Taehyung adalah hal langka yang bisa seorang wanita temui. Itu sebabnya YN tak bisa menahannya dan lebih memilih untuk melepaskan lelaki tersebut. Jangan salahkan aku jika uangmu habis untuk mengobati wanita renta ini, gumam ibu YN. Aku tidak akan menyalahkan siapapun, balas Taehyung. Jika kau jatuh miskin, aku tidak akan mengizinkan kau bertemu dengan anakku lagi. Karena YN layak mendapatkan lelaki mapan yang bisa menunjang kesejahteraan hidupnya. Silakan lakukan, balas Taehyung dengan tenang. Kau terlalu sombong Kim Taehyung, kau juga terlalu percaya diri. Selama ini kau selalu seperti itu dan tak akan pernah berubah. Silakan habiskan uangmu demi tubuh tak berguna ini. Kau akan kehilangan uang serta YN. Meskipun tak pernah diungkapkan secara langsung, ibu YN bisa melihat jika baik Taehyung maupun YN masih saling mencintai satu sama lain. Uang serta kehilangan YN tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan aku yang harus melihat air mata YN setiap kali memikirkan kesehatan ibu, balas Taehyung. Mari sehat terlebih dahulu, baru kita pikirkan hal yang lain. Pintar lagi itu mengakhiri obrolan mereka.